Haleluya, Shalom Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di channel saya dalam Apa Kata Firman Tuhan. Tema pada kesempatan ini adalah Allah menaruh roh dusta, kok bisa? Sebelum kita membahas lebih lanjut tema ini, pertama-tama Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kita harus pahami adalah bahwa yang pertama, Tuhan Allah memiliki kedaulatan penuh atas ciptaannya. Manusia tidak dapat mengintervensi kedaulatan Allah. Manusia bisa saja tidak suka dengan keputusan Allah. Manusia mungkin merasa aneh dengan keputusan Allah. Namun hal itu tidak akan mengubah keputusan Allah. Yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa apapun tindakan Allah tentunya memiliki tujuan yang baik bagi umatnya. Allah bukan Allah yang iseng, tapi Allah dalam segala perbuatannya memiliki tujuan yang baik. Baik, Allah menaruh roh dusta, kok bisa? Mungkin ini pertanyaan saudara. Bukankah dusta hanya berasal dari iblis? Kenapa di surga ada dusta? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akan membahasnya, saudara yang belum klik subscribe, tolong diklik tombol subscribe-nya, klik loncengnya, agar saudara tidak ketinggalan video-video pengajaran saya selanjutnya. Baik, mari kita baca ayat firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah bukan Allah yang sengaja menaruh roh dusta kepada seseorang. Roh dusta kepada nabi-nabi yang dimaksud pada ayat ini adalah nabi-nabi palsu. Allah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-nabi palsu yang berjumlah kira-kira 400 orang yang dikumpulkan oleh Raja Israel bernama Ahab. Dalam catatan kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 30, Raja Ahab adalah Raja Israel yang paling jahat di mata Tuhan, di mana kejahatannya lebih daripada raja-raja Israel sebelumnya. Raja Ahab membuat mesbah Baal dan membuat kuil-kuil Baal. Padahal kakek buyutnya itu Raja Salomo membuat bait Allah, tetapi sebaliknya dia membuat mesbah Baal dan kuil-kuil Baal. Allah sudah merencanakan kematian Raja Ahab, yaitu mati dalam peperangan. Lantas bagaimana Allah menjalankan rencananya? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Nabi Mika dalam penglihatannya, ia melihat Tuhan duduk di atas takhtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Tuhan bertanya kepada mereka, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Kemudian ada seorang tentara sorga menjawab, aku ini akan membujuknya. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Tentara sorga itu menjawab, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi-nabi Raja Ahab. Lalu Tuhan mengutus tentaranya tersebut untuk menjadi roh dusta kepada nabi-nabi Raja Ahab. Jadi Bapak Ibu sudah kasih dalam kalimat dalam ayat 1 Raja-Raja 22 ayat 23 yang sudah kita baca. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ini adalah perkataan Nabi Mika kepada Raja Ahab. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, nabi-nabi palsu tersebut bernubuat dusta kepada Raja Ahab bahwa pada saat Raja berperang nanti, Raja akan mengalami kemenangan. Raja akan menghabisi musuh-musuhnya, dan Raja Ahab percaya dengan nubuatan dari nabi-nabinya itu. Kemudian dia pergi berperang ke Ramot Gilead. Nah, dalam peperangan Raja menyamar sebagai prajurit biasa. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran Raja. Ia mengenakan pakaian baju zirah atau baju perang. Kemudian ada seorang prajurit musuh melesatkan panahnya sembarangan dan mengena Raja Ahab yang pas di sambungan baju zirah. Dan Raja Ahab pun mati dalam peperangan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, roh dusta bukanlah roh yang dimiliki Allah, tetapi seorang prajurit Allah yang merubah diri menjadi roh dusta yang masuk ke dalam mulut nabi-nabinya Raja Ahab. Cerita tentang roh dusta ini ditulis kembali dalam kitab 2 Tawarik 18 ayat 18 sampai 22. Bapak Ibu bisa membaca selengkapnya di sana. Kesimpulan, jadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah roh dusta ini? Pertama, bahwa Allah memiliki kedaulatan penuh atas ciptaannya. Allah dapat melakukan apa saja
dan dengan cara apa saja untuk menghukum umatnya atau untuk memberkati umatnya. Pelajaran yang kedua, apapun yang diperbuat Allah memiliki tujuan yang baik bagi umatnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, tentunya atas izin Allah. Yang tentunya juga untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita ingat dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pelajaran yang ketiga dari kisah ini adalah bahwa di dalam sorga Allah didampingi dengan bala tentara sorga yang setiap saat dapat diperintahkan untuk mendatangkan malapetaka kepada mereka yang jahat. Pelajaran yang keempat, bahwa orang yang jahat cepat atau lambat pasti mengalami hukuman dari Tuhan di dunia ini. Pelajaran yang kelima adalah bahwa kita harus berhati-hati dengan nubuatan dari orang-orang yang menyebut dirinya nabi saudara, yang selalu berkata, Tuhan bicara kepada saya. Jangan-jangan ia bernubuat palsu, jangan-jangan mulutnya penuh dengan roh dusta. Demikian video saya ini tentang roh dusta. Kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, di like dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.